know you say you know me well, but these days I don't even know myself. No, I always thought I'd be with someone else. Ya, Mbak sebelumnya namanya siapa? Mbak Isti. Boleh ganggu waktunya sebentar ya Mbak? Sebelumnya, ya, sebelumnya pernah dengar kata manajemen nggak? Manajemen. Pernah. Waktu sekolah. Iya. Apa itu manajemen Pak? Manajemen semacam apa ya? Jangan lupa. Udah lupa. Kira-kira aja Mbak. Gitu, Kira-kira. Ada aja nyakal. Udah lama. Iya. Kayak yang karena lain Mbak ya. Oh ya udah, makasih ya Mbak. Oke. Udah. Pernah dengar kata manajemen nggak Mbak? Pernah. Pernah. Kalau boleh tahu apa itu manajemen? Nggak apa-apa Mbak, yang ada di otak aja. Yang Jakarta. Oh. Ini nih. Apa Mbak? Manajemen siaga. Istilahnya manajemen, artinya. Nggak tahu. Nggak terlintas sedikit pun. Iya, enggak. Ya udah. Makasih ya Mbak. Permisi. Iya Mbak, bisa saya bantu? Mbak mohon maaf minta ganggu waktunya sebentar ya. Apa-apa. Mbak dengan siapa namanya? Lala. Lala ya. Saya mau nanya, Mbak pernah dengar kata manajemen nggak ya? Pernah. Pernah. Menurut Mbak manajemen itu apa sih? Apa ya? Besar saya ngapa kan Mbak ya? Iya. Manajemen itu kayak pernah dengar kayak manajemen kayak ada atasan atau enggak cara-cara suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang mereka mau gitu. Oke. Ya udah, makasih ya Mbak. Iya Mbak. Manajemen itu sendiri adalah sebuah ilmu ataupun seni yang melakukan fungsi manajemen sebagai berikut. P O A C, yakni perencanaan, pengorganisasian, eksekusi, dan juga melakukan pengawasan. POAC ini mengelola sebuah sumber daya. Sumber daya yang dikelola diantaranya adalah sumber daya manusia, uang, mesin, material, dan informasi. POAC ini mengelola sumber daya secara efektif dan juga efisien. Efektif berkaitan dengan tujuan, dan efisien berkaitan dengan sumber daya. Tahukah Anda apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi juga punya beberapa jenis. Pertama, jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya, meliputi koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha. Yang kedua, jenis koperasi berdasarkan status anggotanya. Pertama, koperasi pegawai negeri, koperasi pasar, koperasi unit desa, koperasi sekolah, dan koperasi pondok pesantren. Selain itu, jenis koperasi berdasarkan tingkatannya. Koperasi primer, koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Kemudian koperasi sekunder, koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Koperasi konsumsi, sebuah koperasi yang bertujuan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para anggotanya. Koperasi jasa, koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. koperasi produksi melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku,
penyediaan peralatan produksi, dan membantu memproduksi jenis barang tertentu. Model koperasi berasal dari pertama model sendiri, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Kedua, model pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi, dan sumber lain yang sah. Tata cara pendirian koperasi. Pertama, mengadakan rapat pendirian. Dihadiri para pendiri, penyuluhan tentang perkoperasian, dan kemudian dihadiri oleh paling sedikit 20 orang anggota. Kemudian hal-hal yang dibahas saat rapat, yang pertama nama koperasi, pengurus koperasi, badan hukum, dan moto koperasi tersebut. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Dengan siapa? Dengan Wahyu. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Bapak kan pernah dengar nggak kata UMKM itu apa? Sering. Sering dengar ya? Iya. Menurut Bapak UMKM itu apa sih? UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Ya, yakin? Iya. UMKM terdiri dari 3 kata pembentuk, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Jika didefinisikan secara umum, UMKM dapat kita artikan sebagai satu aktivitas bisnis secara komersial yang dikelola dan dijalankan oleh individu atau lembaga yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa UMKM terdiri dari 3 pembentuk kata, yakni usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah.